saudara, anak-anak semua yang ada di rumah. Shalom, shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama datang kembali kepada Tuhan, beribadah, memuji dan mempermuliakan Tuhan. Dia baik. Kalau kita boleh ada sebagaimana ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita akan sama-sama memuji, menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Mari kita datang dengan kesungguhan hati kita. Haleluya. Bertolong
hidup kami tenang pada saat kami ada di dekat-Mu ya Tuhan. Engkaulah jawaban dalam setiap permasalahan hidup kami. Kalau hari-hari ini kami boleh mengalami banyak hal yang tidak menentu, namun kami tahu bahwa kami memiliki Allah kami yang hidup, memiliki Allah yang berkuasa, Allah yang mempedulikan hidup kami. Oleh sebab itu kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh ada. Sebagaimana kami ada, kami boleh menyembah, memuji, mempermuliakan Engkau. Tuhan, terima kasih buat kemenangan, sukacita, damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan memuji-muji Tuhan dengan sukacita, sebab Allah kita hidup. Yesus Kristus namanya. Persembahan, mari kita akan naikkan satu pujian. Haleluya. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baik.
kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami percaya apa yang kami persembahkan semuanya boleh berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami percaya Engkau yang akan memberkati kami, kehidupan kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, bahkan kesehatan kami. Oleh sebab itu kami percaya Tuhan, berkat Tuhan akan terus berlimpah-limpah mengalir, memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pagi hari ini kami berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kalau Engkau sedang mengizinkan wabah corona sedang terjadi di bangsa kami, Tuhan, kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan yang besar yang akan Engkau kerjakan bagi negeri kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, melawat, biarlah kesehatan Tuhan berikan untuk bangsa kami, pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, pemulihan keamanan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus terjadi atas bangsa kami. Bangsa kami dilawat Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden dan Wakil dan seluruh jajaran yang ada, para menteri, Tuhan, DPR, MPR. Kami berdoa untuk para gubernur, para bupati, para camat, para lurah, RT, RW yang ada di tempat kami sekalipun Tuhan. Diberkati kehidupan hamba-hamba-Mu ini, diberikan hikmat Tuhan, otoritas, wibawa Allah turun dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan saat ini mereka sedang Tuhan melakukan banyak tugas. Tuhan, biarlah kekuatan yang dari Tuhan, kesehatan yang dari Tuhan, Tuhan berikan agar para pemimpin kami boleh bekerja dengan baik, penuh dengan tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati mereka dengan kesehatan, perlindungan Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Apapun yang mereka kerjakan, kami percaya ada tangan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami, diberkati mulai Tuhan dari PPH, Tuhan, BPD, BPW. Kami serahkan hamba-hamba-Mu yang mereka duduk dalam kepemimpinan ini, diberkati mereka, Kau urapi mereka, penuhi mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Kami percaya hikmat Tuhan turun agar mereka boleh membawa kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, jemaat-Mu untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun yang mereka sedang kerjakan hari-hari ini Tuhan, biarlah Tuhan mengurapi Tuhan, memakai mereka menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu, Tuhan, umat-Mu yang saat ini mungkin sakit karena Tuhan COVID-19 ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Kau menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu Tuhan membuat mereka sembuh, sehat di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, mereka boleh ditolong oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Mereka yang dalam kesulitan ekonomi, Tuhan pun melawat, memberkati, membukakan jalan-Mu bagi mereka. Terima kasih Bapa, keamanan Tuhan berikan atas negeri kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya Engkau juga memelihara jemaat-Mu, GPI, haleluya, Sokaraja. Setiap anak-anak-Mu Tuhan dipelihara dengan sempurna, tubuh, jiwa, roh mereka. Terima kasih Tuhan, kesehatan, kekuatan, kemenangan, sukacita dari Tuhan turun atas mereka. Bahkan Kau memberkati apa yang mereka perlukan Tuhan, Engkau yang mencukupkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, biar firman Tuhan boleh memberkati setiap kita pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapak.
kita boleh bersama-sama kembali untuk belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa agar firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama-sama berbakti dan beribadah kepadamu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman boleh menjadi berkat bagi kami. Firman-Mu menjadi kekuatan dan penghiburan dalam hidup kami. Bahkan firman-Mu adalah sumber pengharapan hidup kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Sekali lagi, shalom. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam ibadah pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul atau dengan tema mengenal jalan kehidupan. Sekali lagi firman Tuhan akan berbicara kepada kita dengan tema mengenal jalan kehidupan. Bapak Ibu, di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, saudaraku, jalan kehidupan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dialah jalannya. Karena di dalam jalan kebenaran dan kehidupan ada sebuah jaminan yang pasti. Yang pertama, doa kita kepada Bapa pasti akan didengar, pasti akan sampai. Lalu keselamatan, di mana kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia pada akhirnya. Kita pun sudah dijamin. Berarti jalan kehidupan memberikan sebuah jaminan kepada kita untuk hidup di dunia melalui perjuangan kita, ketaatan kita, iman kita, doa kita akan sampai kepada Bapa. Tetapi untuk keselamatan yang kekal, itu pun sudah diberikan kepada kita sekalian. Lalu saudaraku, kalau kita belajar tentang jalan kehidupan di dunia ini, firman Tuhan berkata ada dua jalan, yang lebar dan yang sempit. Ada jalan berkat, ada jalan kutuk. Ada jalan kehidupan, ada jalan kematian. Ada jalan keberuntungan, tetapi juga ada jalan yang merugikan. Orang bisa sehat, bisa sakit, bisa diberkati, tetapi juga hidupnya bisa mengalami hal-hal yang buruk. Nah, saudaraku, saya akan menyampaikan apa sih sebetulnya jalan kehidupan itu. Saya akan menyampaikan ada 3 pengertian utama tentang jalan kehidupan. Yang pertama, jalan kehidupan itu adalah rancangan Allah. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian, pasal pertama, ayat 28, firman Tuhan berkata demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Yang pertama, jalan kehidupan itu adalah rancangan Allah. Sejak manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan itu sudah punya rencana bahwa ciptaannya yang termulia yaitu manusia akan hidup di dalam jalan kehidupan. Karena itu pada waktu manusia mau beraktivitas dalam keluarga, dalam pekerjaan, Tuhan sudah mengaruniakan berkatnya dalam kehidupan manusia. Firman Tuhan berkata, lalu Allah memberkati mereka. Nah, saudaraku, manusia diciptakan oleh Tuhan diawali dengan berkat kehidupan. Tuhan juga memperlengkapi manusia itu dengan kuasa. Firman Tuhan berkata, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara. Tuhan juga berkata, taklukkanlah itu semuanya. Artinya pada waktu manusia diciptakan, Tuhan itu sudah merancang tentang jalan kehidupan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Tetapi saudaraku, pada akhirnya kita tahu dalam kitab Kejadian pasal 3, di sana diberi judul manusia jatuh ke dalam dosa. Dosa inilah yang mengalihkan jalan hidup manusia dari jalan kehidupan kepada jalan kematian. Karena Alkitab berkata, upah dosa ialah maut. Ada begitu banyak orang yang tidak menyadari dirinya orang yang sangat berarti dan berharga di mata Tuhan. Tetapi saudaraku, dosa memporak-porandakan kehidupan manusia sampai hari ini.
kesulitan, kesengsaraan, penderitaan, bahkan sakit penyakit, sampai pada waktu mati, saudaraku, orang yang mati di dalam dosanya, dia bahkan akan mati kekal selama-lamanya di dalam siksaan api neraka. Jangan sampai ada di antara kita sebagai milik Kristus yang terus-menerus diikat hidup di dalam dosa. Mari kita bangkit, kita masuk dan kita hidupi rancangan Tuhan dalam hidup kita sekalian. Yang kedua, jalan kehidupan itu berbicara tentang pilihan hidup. Sekali lagi, jalan kehidupan itu berbicara tentang pilihan hidup kita. Nah, saudaraku, kalau kita membaca di dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-30 ayat 19, firman Tuhan berkata demikian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Nabi Musa mengundang bangsa Israel untuk datang mendengarkan khotbahnya. Dan di sana penekanan, pada hari ini aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi antara aku dan kamu. Aku memperhadapkan kepadamu kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Nah, penekanan di dalam ayat ini dikatakan, pilihlah kehidupan, maka kamu akan hidup, kamu dan keturunanmu. Nah, saudaraku, berarti jalan kehidupan itu bukan sekedar rancangan Allah, tetapi jalan kehidupan itu adalah pilihan kita. Di depan kita sudah ada dua jalan, mau kehidupan atau kematian, mau berkat atau kutuk. Saya percaya kita semua adalah jemaat-jemaat yang cerdas, anak-anak Tuhan yang tahu memilih yang terbaik. Karena itu di sini dikatakan pilihlah kehidupan. Satu penekanan yang begitu jelas, begitu gamblang dari seorang hamba Allah yang bernama Musa, agar kita tidak salah pilih, tetapi memilih kehidupan. Lalu saudaraku, kalau saudara dan saya memilih kehidupan, apa sih yang harus kita lakukan? Di jalan kehidupan itu bagaimana kita menjalaninya? Nah, saudaraku, ayat berikutnya menjelaskan bagi kita, yaitu ayat yang ke-20 dari Ulangan pasal yang ke-30. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Saudaraku, di sini dikatakan mengasihi Tuhan itu dengan pilihan itu dengan cara kita itu mengasihi Tuhan, berpaut kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Nah, pada waktu kita mengambil keputusan mengasihi Tuhan, saudaraku, itu identik dengan kita berarti siap untuk mendengarkan firman-Nya dan siap untuk melakukannya. Melakukan firman Tuhan kalau disertai dengan kasih, itu nggak ada firman Tuhan yang berat. Kalau melakukan firman Tuhan disertai dengan kasih kepada Tuhan sebagai wujud pengabdian dan rasa kasih kita kepada Allah, semua firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak akan berkata, aduh berat ya melakukan firman, aduh sulit ya melakukan firman. Itu kata-kata orang yang belum tahu arti mengasihi Tuhan. Bagaimana kita berpaut, artinya kita mau sungguh-sungguh fokuskan hidup kita kepada Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk didengar, dipercayai, dan dilakukan oleh kita semua. Pada waktu kita mendengar dan mempercayai bahwa itu sebuah kebenaran yang akan membawa hidup kita di dalam jalan kehidupan, maka pada waktu firman itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, saudara sendiri akan menerima dampaknya, saudara sendiri akan menerima berkatnya. Saudaraku, firman Tuhan itu sebetulnya sederhana. Kalau kita cermati, kita renungkan tentang hidup sehari-hari dari kehidupan orang yang jalan dalam kehidupan, itu sangat sederhana dan simpel sebetulnya.
Saudaraku, kehendak Tuhan yang perlu diingatkan kembali untuk dilakukan oleh kita. Yang pertama, setiap hari Tuhan rindu saudara dan saya untuk hidup tanpa khawatir. Setuju, katakan amin. Dalam situasi apapun, firman Tuhan yang berkata kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Menghadapi hari-hari ini di mana kita sedang dilanda, negara kita sedang dilanda COVID-19. Saya percaya, saudaraku, kita akan diberi kekuatan menghadapi semua itu. Dan saudara dan saya, kita mohon perlindungan Tuhan. Satu sisi kita harus berjaga-jaga, kita harus tetap tinggal di rumah. Tetapi sisi yang lain kita juga berdoa. Sisi yang lain kita tidak boleh berlebih-lebihan cemas, takut dan khawatir akan hidup ini. Yang bisa kita lakukan itu bagian kita. Kita mematuhi aturan pemerintah yang sudah diberikan kepada kita. Batasi interaksi kita dengan banyak orang. Gunakan masker, tinggal di rumah. Saya percaya Tuhan bisa memelihara setiap orang dengan cara Tuhan. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, tidak bercocok tanam, tidak bekerja, tetapi Allah setiap hari menghadirkan mana. Dengan hari-hari yang sedang kita hadapi, saya percaya ada cara Tuhan juga untuk menolong kita sekalian. Jadi yang pertama, orang yang hidup di dalam jalan Tuhan, pilihannya setiap hari tidak boleh khawatir. Yang kedua, setiap hari tidak boleh bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut, karena orang yang khawatir biasanya mudah bersungut-sungut. Jangan mengeluh, jangan berkata-kata negatif. Ayo kita tetap bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Karena satu saat badai pasti berlalu. Kalau kita berkata pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dengan kita bersyukur, dengan kita menjauhkan diri dari persungutan, maka saudara dan saya sedang hidup di dalam jalan Tuhan. Saudara sedang memilih hidup di dalam jalan Tuhan. Bukan hanya kita tidak khawatir, bukan hanya kita tidak bersungut-sungut, tetapi Bapak Ibu, apa yang dapat kita kerjakan? Ayo kita lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi orang yang di sekitar kita. Ayo kita berbuat baik. Inilah waktunya dan inilah kesempatannya saudara menyatakan kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Karena itu mari kita mau belajar bersama-sama. Apapun situasinya, saudaraku, yakinlah bahwa Tuhan yang kita sembah, yang menjadi jalan hidup kita, Dialah yang memberikan kekuatan dan kemampuan, bahkan penghiburan bagi kita sekalian. Saudaraku, inilah sebuah pilihan yang tepat bagi kita. Jadi jalan kehidupan itu yang pertama berbicara tentang rancangan Tuhan, yang kedua berbicara tentang pilihan kita. Nah, sekarang saya mau menyampaikan poin yang terakhir. Jalan kehidupan itu berbicara tentang hati yang terjaga. Kitab Amsal pasal yang keempat ayat 23 firman Tuhan berkata demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, saudaraku, kalau saudara dan saya mau berada di dalam jalan kehidupan, saudara dan saya jangan lupa mengontrol sikap hati kita, menjaga hati kita sekalian. Karena dengan hati yang terjaga, dari hati itu akan terpancar kehidupan. Orang yang hatinya baik, dia akan berpikir baik. Orang yang pikirannya baik, dia akan berkata-kata baik. Orang yang kata-katanya baik, dia akan berbuat baik. Kalau boleh disimpulkan, hati yang baik mempengaruhi pikiran yang baik, mempengaruhi perkataan yang baik, mempengaruhi tindakan yang baik, dan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang secara terus-menerus dilakukan oleh kita akan menghasilkan sifat yang baik. Sifat yang baik akan terus-menerus dilakukan, akan menghasilkan karakter yang baik, dan karakter yang baik akan menghasilkan hidup yang baik.
Saya percaya Tuhan kita baik. Dia adalah gembala yang baik. Dia rindu anak-anaknya memiliki kehidupan yang baik, keluarga yang baik, ekonomi yang baik, masa depan yang baik. Karena itulah jalan kehidupan yang Allah sudah siapkan bagi kita sekalian. Saudaraku, dijauhkan dari kita untuk memiliki hati yang tidak baik. Hati yang tidak baik artinya hati yang tidak terjaga. Oleh siapa? Oleh kita sendiri. Hati yang baik itu adalah hati yang dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, kebencian, iri hati. Saudaraku, kalau hati kita menjadi tong sampah, tidak mungkin dalam hidup kita akan terpancar kehidupan. Sebaliknya hati kita harus dipenuhi dengan firman Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada kuasa pengurapan Allah yang mengalir memenuhi seluruh hidup kita, hati kita, sehingga pikiran, perkataan, dan perbuatan kita akan mengalirkan kehidupan. Yang pertama untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk setiap orang yang berjumpa dengan kita. Saya percaya firman Tuhan saat ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap Bapak Ibu Saudara mengikutinya bersama-sama. Bapa kami di dalam sorga, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah berfirman kepada kami tentang hidup di dalam jalan kehidupan. Kami percaya Tuhan, kebenaran firman boleh memberkati kami, menguatkan kami. Kami boleh hidup di dalam rancangan-Mu, kami boleh hidup dalam pilihan yang benar, kami boleh hidup dengan hati yang terjaga, karena 3 hal inilah yang akan membawa kami berjalan di dalam jalan kehidupan-Mu. Kami akan menerima berkat bukan kutuk, kami akan menerima keberhasilan dan keberuntungan, bukan hal-hal yang merugikan. Karena itu kami berdoa di dalam nama Yesus, untuk seluruh anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang mengikuti ibadah saat ini, diberkati hidupnya, diberkati keluarganya, diberkati ekonominya, diberkati kesehatannya, di dalam nama Yesus Kristus. Kasih Bapa yang melampaui segala akal melimpahi hidup kami pada saat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kami teringat untuk teman-teman kami, saudara kami yang sedang menderita sakit, bahkan mungkin ada di antara mereka yang sedang menderita sakit corona ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Sakit penyakit apapun bentuknya, apapun jenisnya, sakit penyakit dan kelemahan, kami tolak kuasanya, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus, Engkau sehat, Engkau sembuh, Engkau pulih, Engkau kuat dalam nama Yesus. Terima mujizat, terima kesembuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Pada saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Kembali kami membuka hati, mengangkat tangan kami, tengadahkan wajah kami di hadapan-Mu. Kami akan menerima berkat-Mu Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah engkau hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Tuhan memberkati.